Inilah kami semua di hadirat-Mu. Kami datang dengan merendahkan hati, merendahkan diri di hadapan Tuhan, sambil memohon kuduskan kami agar setiap kami layak di hadirat-Mu. Dengan demikian sembari memandang kepada Dikau dengan penuh harap dan iman, mohon Tuhan bicara kepada kami, bicara kepada hati kami, roh kami, jiwa kami. Pulihkan kami dan teguhkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Sabda Agung, kami berdoa. Haleluya. Amin. Sila duduk. Dengan pertolongan Tuhan kita sudah berada pada penghujung akhir dari tahun 2023. Betapa membuat kita bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan baik, amin. Secara pribadi saya setiap kali ada di sini selalu merasakan sesuatu yang berbeda yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Tetapi mungkin dapat dikatakan seperti ini, berada di rumah sendiri, pulang ke rumah sendiri, dan itu sangat menyenangkan. Setiap kali ada di sini, Pendeta Randy, terima kasih banyak. Terima kasih banyak Bapak Ibu kekasih Tuhan. Senang melihat wajah-wajah yang sudah saya kenal lama. Tapi juga ada wajah-wajah baru, generasi baru yang mulai muncul. Kiranya Tuhan memberkati gereja kita, amin. Dan tahun depan ini, tahun 2024, sekalipun ada tantangan dalam bermasyarakat, tapi kita punya Tuhan yang hebat, penasihat ajaib yang membuat hidup ini menjadi indah kapan-kapan saja. Amin. Nah, dengan demikian hari ini saya akan membincangkan dan membawa kita ke dalam perenungan tentang penasihat ajaib. Tetapi saya tambah dan membuatnya menjadi satu frasa yang lengkap. Penasihat ajaib yang membuat hidup menjadi indah. Saya ulang ya, penasihat ajaib yang membuat hidup menjadi indah. Bolehkah saya awali dengan bertanya? Lihat kepada diri sendiri dan tanya begini, apakah hidup saya lihat sebagai indah? Apakah hidup saya menyenangkan? Apakah hidup saya membawa kegembiraan? Ayo, renungkan sejenak. Mengapa pertanyaan itu penting? Sebagai orang yang sudah mengajar bertahun-tahun di sekolah Alkitab, puluhan tahun, 50-an tahun, sudah mengajar lama di sekolah Alkitab. Saya akhirnya merumuskan sebuah pendekatan yang menolong saya untuk membuat hidup ini menjadi bermakna. Setiap hari, setiap kali, setiap saat saya bertanya kepada diri saya sendiri, siapa saya? Pernahkah Anda bertanya tentang dirimu sendiri? Siapa saya? Kadang-kadang kita lupa bahwa saya seorang pribadi, saya seorang ayah, saya seorang gembala, saya seorang dosen, saya seorang pemimpin, saya seorang teman. Nah, orang yang gagal menjawab pertanyaan ini, dia dengan sendirinya akan gagal untuk mengekspresikan dirinya, menghidupi dirinya. Jadi dia harus bisa menjawab. Jadi kadang-kadang bapak-bapak itu menyikapi anak-anaknya seperti bos. Jadi dia berlagak seperti bos karena selalu atau setiap minggu itu setidaknya 40 jam dia gunakan di kantor. Maka dia perlakukan rumahnya juga seperti kantor. Atau sebaliknya, dia terlalu bersifat privat, individual, lalu dia bawa masalah dari rumah ke kantor. Bisa begitu, karena dia tidak menjawab siapa saya.
Karena tatkala saya di kantor, saya harus bersikap sebagai bos. Waktu di rumah, saya bersikap sebagai seorang ayah. Benar? Kepada istri, saya bersikap sebagai seorang suami. Kepada anak-anak, saya bersikap sebagai seorang bapa. Itu muncul dari jawaban pertanyaan, siapa saya? Kemudian, mengapa saya ada? Itu berbicara tentang alasan kehadiran kita. Banyak orang yang tidak tahu mengapa dia hidup. Lalu sesudah itu, untuk apa? Nah, kata untuk apa ini berbicara tentang tujuan. Dalam bahasa keren orang katakan visi kehidupan. Lalu karena dia tahu, maka berikutnya mau kemana? Dia tahu sasarannya, dia tahu apa yang akan dilakukannya, dan ujungnya bagaimana. Itu hanya akan terwujud dengan menjawab pertanyaan yang pertama. Karena saya adalah saya, Anda adalah Anda, dan kita tidak bisa menukar diri kita. Sehingga hidup ini kadang-kadang indah. Tapi indah yang dalam bahasa anak-anak sekarang, indah yang narsistik. Jadi waktu dia lihat wajah di cermin, wah keren, cantik. Tapi sesudah itu dia berhadapan dengan orang, wajahnya beringas. Lalu pada saat itu jika dia melihat wajahnya di cermin lagi, dia sudah berubah. Hidup menjadi tidak indah. Tetapi hari ini kita akan merenungkan pokok yang sangat menarik, yaitu penasihat ajaib yang membuat hidup menjadi indah. Bagaimana caranya? Kita awali dengan membacakan firman Tuhan yang terambil dari Yesaya pasal yang ke-9 ayat yang ke-5. Kita punya banyak, setidaknya sudah ada 2 terjemahan. Terjemahan lama yang ada di tayangan kita berbunyi demikian firman Tuhan. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang, sama-sama, penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Amin, amin, amin. Dalam kepemimpinan, dunia kepemimpinan, ada istilah yang orang sudah tahu, yaitu mentor. Pernah dengar ya? Mentor. Di sekolah juga istilah mentor dipakai untuk menunjuk tentang pembimbing yang membimbing penelitian. Tapi secara khusus, apa dan siapa si mentor ini sesungguhnya? Nah, mentor itu dari sumbernya yang berasal dari legenda atau cerita kuno Yunani. Itu adalah seorang sahabat dari Raja Ithaka, itu di Yunani tempo dulu, yang namanya Odysseus. Nah, mentor ini adalah seorang yang terkenal hidup benar, hidup baik, hidup taat, hidup setia. Dengan kata lain, dia adalah orang yang dalam bahasa yang kita sering dengar, memiliki integritas. Pikirannya, sikapnya, kata-katanya itu sama. Kan banyak orang biasanya menyembunyikan apa yang dia pikirkan, lalu dia kasih sen kiri kata orang, tapi dia belok kanan. Oke. Nah, itu sering terjadi. Tapi itu biasanya tidak lama. Karena orang biasa tahu, Anda adalah Anda, saya adalah saya. Sehingga apa yang kita pikirkan pasti kita katakan, apa yang kita katakan pasti kita lakukan, maka orang dengan mudah mengenal kita. Kembali kepada si mentor ini. Dia orang yang dapat dipercaya.
Lalu yang dia lakukan adalah mendampingi sahabatnya Odysseus. Memberi pikiran-pikiran yang positif, masukan-masukan yang benar. Kapan saja dan kapan-kapan saja. Dia mendampingi dari awal sampai akhir, bahkan sampai kematiannya. Sehingga tatkala istilah ini muncul, sebenarnya itu pada abad yang ke-16, jadi sudah sangat lama istilah itu dipakai. Diangkat oleh seorang penulis Perancis. Ya, karena ini bukan kuliah, jangan kita terlalu panjang bicara. Tetapi yang kita ingin lihat adalah tentang si mentor ini. Dia setia, dia menemani, dia memberi dukungan, dia memberi nasihat, dan dia menjadi sahabat yang dapat dipercaya. Tapi pada gilirannya mentor selesai juga. Karena hidup sebagai anak manusia punya awal dan punya akhir. Tetapi bagi kita, hari ini ada sabda yang meneguhkan bahwa sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, tampuk pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Jadi saya membaca dari terjemahan baru edisi kedua tahun 2023 yang baru saja diluncurkan. Jadi saya mulai pakai Alkitab baru, tapi hurufnya yang besar, mengingat bahwa semakin hari mata semakin harus ditolong. Ya, kekasih Tuhan. Jadi tatkala kita menghubungkan perenungan hari ini dengan apa yang telah saya kisahkan tentang si mentor tadi, pertanyaannya adalah apa dan bagaimana sang penasihat ajaib itu membuat kehidupan saya, kehidupan Anda, kehidupan kita menjadi indah. Nah, di sini kita menemukan bahwa ternyata penasihat ajaib membuat kehidupan menjadi indah dengan menghadirkan dirinya yang memberi hak istimewa kepada kita. Perhatikan apa yang dikatakan di sana. Sebab seorang anak telah lahir untuk siapa? Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Berikutnya, lihat saja di depan. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Sudah? Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dalam terjemahan baru, tampuk kekuasaan, tampuk pemerintahan ada padanya. Apa artinya ini? Kondisi yang dituangkan di dalam Yesaya menjelaskan tentang keadaan umat Tuhan yang hidupnya porak-poranda. Mereka diancam oleh musuh mereka. Ada yang sudah tertawan, sehingga semua kitab para nabi berbicara tentang sabda Tuhan, seruan Tuhan tentang umatnya yang sedang berada dalam kondisi terpuruk. Jadi mereka terancam. Tetapi dalam kondisi seperti itu Tuhan menyatakan dirinya dengan memastikan bahwa pada mereka ada hak istimewa. Karena yang dimaksudkan dengan seorang anak, kalau kita kaitkan dengan perjanjian baru Lukas pasal yang kedua, lalu kita hubungkan dengan Natal, maka kita telah berada pada kondisi di mana kita bisa menemukan sabda yang menegaskan penyataan Tuhan yang diawali dengan kata-kata, jangan takut. Mengapa jangan takut? Karena kondisi manusia secara umum, kondisi orang di mana dan kemana Tuhan membuka dan menyatakan dirinya berada dalam keterpurukan. Sehingga sabda Tuhan jangan takut. Mengapa tidak harus takut?
Karena pada kita ada hak istimewa. Seorang putra telah lahir untuk kita, seorang anak telah lahir untuk kita. Artinya bahwa itu adalah tanda keberpihakan Tuhan. Tuhan berpihak kepada kita. Tuhan memperhatikan kita. Tuhan memperhatikan kehidupan umatnya. Kemarin saya diberi hak istimewa untuk melayani dalam ibadah yang orang sebut pelepasan sahabat, adik yang bersama memimpin gereja dan dia lebih dahulu dipanggil Tuhan. Dan saya mengubah nama ibadah itu karena saya tidak menyebut sidang kedukaan atau jemaat kedukaan, ibadah kedukaan. Saya menyebut dengan istilah ibadah penghormatan. Kalau ada kematian sedih atau tidak? Ayo, yang tidak sedih angkat tangan. Semua pasti sedih. Benar ya? Apa itu aneh? Tidak. Karena kita masih manusia, bukan? Tidak aneh. Anda menangis, saya menangis, kita menangis. Apa itu aneh? Tidak. Lihat dari pengalaman Ayub. Ada peristiwa hebat yang menghancurkan kehidupannya. Itu terjadi pada musim panen. Jadi tatkala dia selesai panen dan anak-anaknya mengadakan syukuran, maka musuh sudah mengintai. Pasukan orang Sheba datang dan merampok. Semua habis-habisan. Apapun yang mereka miliki dirampok. Tidak lama dikatakan ada api yang turun dari langit untuk membakar hanguskan semua. Sudah begitu masih ada ternak. Itu dirampok oleh orang Midian. Jadi kalau kita baca peta, itu mereka semua ada di daerah Arab di sana. Dan yang terakhir, terjadi badai puting beliung di padang gurun. Dan kita yang tidak terbiasa itu tidak memahami. Tetapi badai padang gurun itu benar-benar meludeskan, menghancurkan. Jadi kalau Anda mempunyai kemah dan kalau badai itu datang, biasanya unta-unta yang kita tunggangi, sekarang mobil deh. Kalau dulu unta yang ditunggangi dia langsung berbaring. Dan penunggangnya itu langsung berlindung di bawah unta. Jadi nanti sesudah badai berlalu semua sudah ada bawah di timbunan pasir. Unta berdiri dan dia menyelamatkan tuannya. Ada ya? Tapi tidak terjadi dengan anak-anak Ayub. Semuanya tewas. Waktu membuat itu atau menghadapi itu, menyikapi kondisi itu, Ayub merobek-robek pakaiannya. Dia meletakkan abu di atas kepalanya. Artinya dia meratapi sesedih-sedihnya. Tetapi sesudah itu, waktu dia memandang Tuhan, dia berkata, Tuhan memberi, Tuhan mengambil, segala puji bagi Tuhan. Jadi kita diajak untuk melihat bahwa dalam keadaan seterpuruk apapun, Tuhan yang sudah memilih kita berjanji untuk menghadirkan dirinya dengan memberi hak istimewa. Seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Bahasa Alkitab Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru diungkapkan dalam simbol-simbol yang sangat mencengangkan. Putra yang dimaksudkan di sini bisa juga anak, bayi Kristus yang kita syukuri. Tetapi putra di sini menjelaskan tentang seorang yang punya kekuatan, seorang yang punya kuasa, karena dikatakan padanya ada lambang pemerintahan, lambang kekuasaan, yang menjelaskan bahwa sebenarnya dia adalah penguasa. Apa sih yang dapat kita pahami dari kebenaran ini?
Ternyata dalam kondisi kita, dalam bentuk apapun, kita harus ingat bahwa Dia yang adalah Immanuel itu menghadirkan dirinya. Nah, kadang-kadang kita berbuat kesalahan dengan cara kita berdoa maka Tuhan hadir. Nah, begitulah. Sudah ya? Kita berdoa maka mujizat terjadi. Tidak seperti itulah. Tuhan hadir, maka doa kita terjawab. Amin. Tuhan hadir, maka terjadi mujizat. Amin. Jangan dibolak-balik. Sehingga olehnya Tuhan menghadirkan dirinya dengan memberi janji bahwa dalam kondisi seterpuruk apapun, Dia sudah memberi kepada kita hak istimewa. Pada kita ada sang penasihat ajaib, yaitu Dia yang adalah seorang putra, seorang anak, yang padanya ada lambang pemerintahan, ada kekuasaan yang hebat yang menjamin bahwa jika Tuhan hadir dalam kehidupan kita, maka semua kepahitan pasti sirna. Amin. Dan membuat hidup menjadi indah. Berapa dari antara kita yang sesudah menyatakan iman, yang selalu kita ungkapkan tiap minggu, aku percaya, dia mengalami pengampunan Tuhan. Dalam bahasa sederhana, dia mengalami Tuhan yang mengampuni. Lalu kemudian, dia mudah memberi ampun. Karena dia tahu dia sudah diampuni, maka dia mudah memberi ampun. Perhatikan, orang yang tidak mudah memberi pengampunan, itu bisa terlihat pada wajahnya. Tidak ceria, tidak meriah. Mengapa? Dia tidak bisa menjawab pertanyaan tadi, siapa dirinya. Ada ya? Karena dia diajar, saya diajar, kita diajar. Ampunilah kesalahan kami. Sama seperti kami mengampuni orang yang bersalah. Masalahnya bukan orang yang bersalah, tetapi sayalah yang harus mengampuni dia. Kalau dia tidak mengampuni saya, itu urusan dia. Tapi saya harus mengampuni dia, supaya saya yang sudah mengalami Tuhan itu mengalami keindahan. Kita sudah banyak kali berjumpa, bersua. Kita sudah mengenal satu dengan yang lain. Tapi pertanyaannya, apakah kita betul-betul asli, otentik? Itu nampak nanti dari sikap kita. Yang sudah mengalami Tuhan yang membaharui, yang memihak kepada kita dengan kuasanya yang membebaskan. Jangan takut. Mengapa? Karena hari ini telah lahir bagimu siapa? Juru selamat. Itu berita Natal, itu berita Tuhan tentang penasihat ajaib yang kala dia hadir, apapun yang membuat hidup ini porak-poranda, dibuatnya menjadi indah. Amin. Jadi penasihat ajaib membuat hidup menjadi indah karena dia menghadirkan dirinya dalam kehidupan kita. Amin. Itu kuncinya. Dia yang katakan. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di bahunya, padanya. Nah, jadi kalau kita ada dalam keadaan terpuruk, ingat saja, kita punya hak istimewa dari Dia. Dia ada selalu pada kita. Saya selalu mengutip kata-kata Susako Endo, penulis Jepang yang berkata, yang saya tahu tentang Yesus itu, Dia tidak pernah meninggalkan orang-orang yang dikasihinya. Amin. Jadi Yesus melihat para lansia dan Dia berkata, aku sahabatmu. Karena lansia itu cenderung sunyi, sepi, ketakutan tanpa alasan, karena dia kadang-kadang terancam oleh akhir kehidupan. Karena waktu sudah lansia seperti saya begini, kita cuma hidup satu hari untuk satu kali untuk satu hari. Besok tidak tahu. Karena salah makan bisa jalan, emosi bisa jantungan, sudah ya.
dan seterusnya. Jadi kalau orang tanya saya, rahasianya mudah. Asal kita sudah mengalami Tuhan. Jaga hatimu. Udah, jangan punya musuh. Kalau sudah diampuni, ampunilah. Amin. Maka itu terlihat dari wajah kita. Ibu-ibu, nona-nona, sekalipun tidak menggunakan cefuk. Tahu cefuk ya? Itu tempo dulu. Sekarang saya sudah tidak tahu namanya. Sekali tidak memanfaatkannya, wajah tetap ceria. Karena sudah mengalami Dia yang berkata, jangan takut, hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat. Sehingga kita punya jawaban, siapa saya? Saya adalah milik Juru Selamat. Amin. Maka pasti ada damai dalam hati kita. Lalu hal berikutnya adalah soal makan. Ingat Natal, Tahun Baru. Kita itu berpesta meriah-riahkan diri. Dan nanti pada tahun 2024 baru kita dengar, mohon doa. Pak Pendeta, tolong didoakan. Ya, sudahlah, kita pasti mendoakan. Tapi hari ini jangan terlalu makan enak. Soalnya makan enak itu berisiko. Benar ya? Makan enak itu berisiko. Saya bersyukur bahwa waktu kecil itu sangat menderita. Jadi makan satu kali, tidak tahu akan makan atau tidak sebentar. Jadi jangan mimpi makan 3 kali seperti sekarang ini. Makan 1 kali saja susah. Tetapi justru karena makannya susah, maka banyak puasanya. Lalu banyak makan buah. Setiap hari itu saya hidup hanya dengan sirsak. Karena di tempat saya itu sirsak, itu sekalipun tidak ditanam, itu tumbuh liar di mana-mana. Dan saya bersyukur. Jadi saya pada gilirannya waktu berdiri di sini saya bisa menjawab siapa saya. Ada ya? Dan kemudian jaga tubuh kita. Ketemu dengan Pak Randy katakan, oh saya lihat ini, ya, saya sudah tahu. Karena saya jaga fisik saya. Saya bukan dokter sih, tapi saya tahu bahwa kematian itu mulai dari kaki. Kaki kaku, dan semuanya akan menjalar. Dan dia berhenti di sini. Dan kematian itu kalau ada dokter di sini pasti mengakui atau membenarkan saya. Mati yang sesungguhnya jikalau otak sudah berhenti berfungsi, itu yang terakhir. Jadi kalau menghadapi orang yang meninggal dunia itu kita bisa tahu dia masih berkomunikasi atau tidak, lihat saja di matanya. Itu artinya otaknya berfungsi. Tetapi tatkala matanya berhenti, otaknya sudah berhenti. Selesai. Jadi jaga fisik. Tetapi yang paling penting adalah dalam hidup ini penasihat ajaib menghadirkan dirinya dan membuat hidup kita menjadi indah. Katakan amin. Puji Tuhan. Lalu penasihat ajaib itu dia hadir dan membuat kehidupan menjadi indah bukan saja dengan memberi hak istimewa. Dia memberi jaminan yang luar biasa. Coba baca tentang dia. Penasihat ajaib, siapa dia? Katakan dengan keras, penasihat ajaib siapa dia? Allah yang perkasa, kemudian Bapa yang kekal, lalu Raja Damai. Nah, penasihat ajaib, tadi saya sudah cerita tentang mentor. Dia setia mendampingi dari awal sampai akhir kehidupan Odysseus. Tapi dia mati juga. Tapi penasihat ajaib pada kita adalah Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Jadi kalau kita berada dalam situasi di mana kita terancam, kita terpuruk, kita tidak punya harapan, ingat bahwa Dia bukan saja menghadirkan dirinya. Dengar Dia bicara. Saya punya pengalaman yang menyakitkan hati sendiri. Ini baru terjadi beberapa hari, kemarin dulu malam. Di saku saya ada uang. Lalu tatkala berhadapan dengan seseorang yang saya
konseling dan doakan, ada kata-kata di sini. Roh Tuhan bicara, berilah uang itu kepadanya. Tapi karena asik bicara, lupa, pergilah. Sudah? Yang terjadi apa? Saya tidak terbiasa taruh uang di saku. Selalu taruh di dompet. Tapi ternyata uang itu tercecer, hilang. Ada ya? Bukan saya menyesali soal uang yang hilang, tapi saya nyesal tidak dengar Tuhan. Saya nyesal tidak apa? Tidak dengar Tuhan. Dan saya kecewa. Tapi hari ini, sebelum saya datang, semalam sudah saya siapkan uang lain dalam envelope. Dan saya katakan, titip ini serahkan ke dia ya. Mengapa? Karena begitu asik, begitu sibuk sendiri, tidak dengar Tuhan. Karena Sang Penasihat ajaib itu ada pada kita. Dia akan bicara, dia akan katakan, anakku jangan lalui jalan ini, laluilah jalan itu. Jangan membuat pilihan ini, jangan membuat pilihan itu. Dia akan katakan itu kepada kita, tetapi sering kita tutup hati, tutup telinga, tutup mata, dan kita menjadi kecewa. Dan saya belajar tentang bagaimana Tuhan bicara, Sang Penasihat ajaib. Tetapi yang luar biasa adalah bahwa dia adalah Allah yang perkasa. El Shaddai, the most powerful God. Jadi kalau bahasa Indonesia itu kadang-kadang kurang kencang maknanya. Tetapi dia perkasa artinya tidak ada yang melebihi dia, tidak ada yang punya kekuatan di atas dia, dia segalanya. Dan dia berkuasa, maha berkuasa untuk melakukan apapun pada kita. Jadi jangan takut. Karena Sang Penasihat ajaib itu adalah Allah yang perkasa. Mengapa digunakan kata Allah? Tidak dipakai kata Tuhan. Allah, Tuhan itu Allah. Karena dalam pengakuan Israel, dengarkanlah hai Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Sekarang mengapa dia tidak gunakan kata Tuhan? Karena Tuhan itu nama pribadi. Sedangkan Allah itu bicara tentang nama umum. Jadi Tuhan itu adalah Allah di atas segala Allah. Jadi dia penasihat ajaib, Allah yang perkasa, haleluya. Sehingga tidak ada yang melebihi dia. Apa yang menakutkan kita? Tidak ada yang bisa menghancurkan kita. Amin. Karena di dalam tangannya kita pasti aman. Lalu yang menarik, dia adalah Bapa yang kekal. Kira-kira apa maknanya? Ayo para bapa, bagaimana sikapmu terhadap anak? Saya punya teman dekat. Dia katakan begini, Pak, saya heran. Anak-anak saya semua sudah berhasil. Tapi yang saya amati adalah rumah saya adalah rumah mereka. Tapi rumah mereka bukan rumah saya. Oh, mengapa begitu saya tanya? Iya, kalau mereka datang kan mereka sudah ada kamar yang dulu mereka pakai. Mereka masuk seenaknya, atur seenaknya. Mereka datang ke dapur ibunya dan melakukan apapun yang mereka sukai. Tapi kalau saya dan ibunya datang mengunjungi mereka, hanya boleh duduk di ruang tunggu, ruang tamu. Oh begitu ya. Tapi tidak apa-apa. Para bapak itu punya tanggung jawab untuk memberi apapun kepada anak-anak. Amin. Menyediakan yang terbaik bagi anak-anak. Karena itu bapak sejati itu dilihat sebagai pahlawan keluarga. Pahlawan bagi anak-anaknya. Amin. Jadi Tuhan menyatakan diri sebagai Bapa. Luar biasa kan? Jadi Bapa yang bukan hari ini ada dan besok tiada. Tetapi Bapa yang kekal, yang tidak pernah berhenti menjadi Bapa yang menjamin kehidupan kita anak-anaknya. Haleluya. Dan yang lebih luar biasa adalah Dia adalah Raja
Damai. Tahu damai? Orang yang hatinya damai, wajahnya pasti cantik. Saya punya rumus. Tidak ada yang jelek di bawah kolong langit ini. Semua pasti cantik. Semua pasti ganteng. Yang jeleknya ialah jika hatinya jelek, maka wajahnya yang cantik sekalipun akan berubah menjadi nenek-nenek walaupun masih berusia muda. Benar, percayalah. Jadi, mengapa orang itu terlihat cantik? Dia memoles wajahnya, setidaknya menggunakan cefuk yang saya katakan tadi. Tetapi kalau hatinya tidak terpoles, polesan wajah itu akan luntur sekejap dan akan terlihat keropos jiwanya, hatinya. Itu yang harus dijaga. Nah, laki-laki juga begitu. Di depan orang gagah. Tapi kalau sendiri, ketakutan. Lalu wajahnya juga jadi tidak keruan. Tidak demikian. Pada kita ada penasihat ajaib yang membuat hidup menjadi indah karena dia menjamin. Dia adalah Allah yang perkasa yang mendampingi kita untuk melakukan apapun yang terbaik bagi kita. Dia Bapa yang kekal yang menjamin kehidupan. Dan dia adalah Raja damai, pemerintah atas damai. Tetapi dari tadi kan kita belum bicara soal damai. Karena damai yang orang rumuskan adalah ketenangan hati, ketenangan jiwa. Benar juga, tidak salah. Damai artinya kita tidak ada dalam keadaan bermusuhan, benar juga. Tapi apa rahasianya? Tahu rahasianya? Ayo, kita baca ya sama-sama. Yesaya 32. Yuk buka Yesaya 32. Sudah? Yesaya 32 ayat yang ke-17. Tolong ditayangkan Yesaya 32 ayat 17. Ya. Saya punya terjemahan 2023 yang berbunyi, di mana kebenaran ditegakkan, di sana ada damai sejahtera. Dan buah kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Hati tenang, hati tentram, itu adalah hasil dari apa? Kebenaran. Di mana ada kebenaran, terjemahan lama berbunyi demikian. Di situ ada ketenangan, damai sejahtera untuk selamanya. Nah, jadi pada kita kan ada sang penasihat ajaib. Yang kalau dia hadir dia katakan, aku adalah jalan, aku adalah kebenaran, aku adalah hidup. Amin. Sehingga jika kita hidup dalam kebenaran, maka di situ ada damai. Ini tidak ditentukan oleh harta, kekayaan, kekuatan, kuasa. Tidak. Karena damai itu ditentukan oleh kebenaran. Sehingga di mana ada kebenaran, di situ ada damai sejahtera. Saya punya terjemahan yang baru. Ayo kita baca terjemahan yang lama. Karena itu semua ada di HP kita. Siap? Buka HP atau yang punya Alkitab, sila kita baca sama-sama. Ya, karena saya punya terjemahan ini, maka saya mendengar dari Anda. 1, 2, 3. Di mana? Ya, pelan-pelan. 1, 2, 3. Di mana ada kebenaran, di situ ada akan tumbuh damai sejahtera dan akhir. Ya. Luar biasa bukan? Luar biasa bukan? Nah sekarang
Apakah hidup Anda sungguh-sungguh indah, menyenangkan? Ayo. Saya melihat hidup saya sangat indah, sangat menyenangkan. Bukan karena saya somebody, bukan. Tapi karena Sang Penasihat Ajaib yang menghadirkan dirinya dalam pengalaman saya. Sehingga saya mengerti apa artinya menangis. Saya mengerti apa artinya tersenyum. Saya mengerti apa artinya memiliki. Saya mengerti apa artinya melepaskan. Dan hidup ini akhirnya menjadi indah. Karena kita mengalami keberpihakan Sang Penasihat Ajaib. Lalu yang terpenting adalah bukan saja kita mengalami Dia, tapi ada jaminan daripadanya. Karena Dia adalah Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, dan Raja damai. Pada akhirnya, sesudah hidup ini dilihat indah karena kita ada di dalam Sang Penasihat Ajaib, baru kita bisa berkata dengan tulus, Selamat Natal. Kok tidak ada yang menyambut saya sih? Selamat Natal. Selamat Natal. Apa artinya ya? Seharusnya artinya, saya sudah mengalami campur tangan Sang Penasihat Ajaib yang membuat saya menjadi indah dengan pengalaman keselamatan yang mengampuni saya dan saya mengampuni orang lain. Amin. Lalu saya punya jaminan daripadanya bahwa Dia adalah Sang Immanuel yang akan terus menyertai saya. Sehingga tatkala saya ada dalam keadaan terpuruk, saya ingat Dia tidak melupakan saya. Dia ada di samping saya. Dia memeluk saya dan berkata, kamu anakku, kamu sahabatku. Aku ada padamu, ada untukmu. Selamat Natal. Pendeta Randy, mari tolong berdoa untuk kita. Kami sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang mengingatkan kami bahwa Engkaulah penasehat ajaib. Kami bersyukur Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, tidak seperti mentor di dalam dunia ini, tidak seperti Bapa yang sementara ada, tapi Engkau Bapa yang kekal. Engkau bahkan memberikan kedamaian ketika kami hidup di dalam kebenaran-Mu, ketentraman, ketenangan jiwa. Terima kasih untuk firman yang sudah kami dengar. Kiranya boleh mengoreksi hidup kami masing-masing di hadapan-Mu. Demi Kristus kami berdoa dan mengucap syukur buat firman hari ini. Amin. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk